Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Ada juga yang punya konsep kehartabendaan dalam rumah tangga itu gini. Jadi kamu sebagai istri di rumah aja, dan yang kerja hanya saya. Tapi nanti kamu akan saya beri nafkah sendiri. Mamanya suaminya ini berpenghasilan besar, kemudian istrinya dijatah oleh suaminya. Nanti saya kasih jatah kamu per bulan 10 juta murni untuk kamu, dan 10 juta untuk kegiatan rumah tangga gitu. Nah, kalau yang model konsep seperti itu, maka biasanya suami tetap menganggap bahwa harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya berupa nafkah tadi itu. Maka ketika nanti suami wafat, maka tidak ada satupun hak istri atas harta yang dimiliki oleh suami tadi. Kenapa? Karena suaminya sudah memberikannya secara rutin, entah bulanan, entah harian, entah tahunan, berupa harta kekayaan yang dimiliki suami diberikan kepada istri. Seperti tadi, mamanya per bulannya kamu saya jatah 10 juta. Mau kamu habiskan silahkan, mau kamu tabungkan silahkan, mau kamu investasikan silahkan, mau kamu bagi-bagikan kepada orang lain juga silahkan. Yang penting saya sebagai seorang suami sudah memberikan nafkah kepada kamu gitu. Jadi selain apa yang saya nafkahkan, maka harta benda ini menjadi milik saya pribadi. Ketika nanti suami wafat, berarti seluruh aset itu otomatis menjadi harta waris karena itu milik suami. Tidak ada harta milik istrinya. Lah, milik istri yang hanya yang dimiliki dari pemberian suami tadi itu. Tapi untuk konsep ini secara keseluruhan untuk warga dan masyarakat Indonesia hampir tidak ada yang menerapkan dengan cara ini. Entah kenapa gitu. Tapi kalau orang Arab memang rata-rata dengan cara itu. Jadi orang Arab itu kalau nikah, kamu sebagai istri saya wajib tunduk dan patuh dengan saya. Kamu saya suruh di rumah aja, gak usah kemana-mana, gak usah kerja. Tapi setiap bulannya kamu akan saya berikan jatah nafkah, atau mudahnya kamu saya gaji gitu. Nah, gaji itulah yang menjadi haknya istri. Jadi ketika nanti istrinya wafat, ya harta itulah yang akan menjadi harta warisnya, bukan kekayaan suaminya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Makanya penting di rumah teman-teman sekalian ini memperjelas kehartabendaan. Kalau yang pada VT yang pertama itu kan saya sampaikan, kalau untuk saya pribadi, istri saya di rumah dan saya tidak memberikan jatah. Tapi saya ikrarkan kepada istri saya bahwa setiap hasil pekerjaan saya, maka itu juga menjadi milik kamu. Berarti setiap kekayaan yang ada di dalam rumah tangga saya, milik saya dan milik istri. Maka ketika saya wafat, tidak otomatis saya bagi waris, tapi dibagi dulu, dipisahkan dulu mana hak saya dan mana hak istri. Hak saya itulah yang nanti ketika saya wafat akan dijadikan sebagai harta waris saya. Di waktu yang sama istri saya juga mendapatkan waris dari situ. Gitu ya teman-teman sekalian, moga-moga bisa dipahami.